Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ruhadatul Aisal Sabila sebagai moderator, dan anggota kelompok kami yaitu Baharudin Kursi dan Nova Ibnu Sofyan akan mempresentasikan tentang analisa penggunaan rasio dalam finansial. Pentingnya analisa laporan finansial membantu perusahaan menilai kondisi keuangan perusahaan dalam periode tertentu, menyajikan informasi atau data-data yang komprehensif mengenai kependudukan keuangan perusahaan, misalnya seperti ulasan kondisi perusahaan secara menyeluruh atau ulasan kondisi keuangan perusahaan secara mandiri. Pengertian rasio finansial. Rasio keuangan atau rasio finansial merupakan alat analisis keuangan perusahaan untuk menilai kinerja suatu perusahaan berdasarkan perbandingan data keuangan yang terdapat pada pos laporan keuangan. Rasio menggambarkan suatu hubungan atau perimbangan antara satu jumlah tertentu dengan jumlah yang lain. Macam-macam rasio finansial. Lihat dari sumber di mana rasio itu dibuat, maka rasio dapat digolongkan dalam 3 golongan, yaitu yang pertama, rasio neraca atau balance sheet ratios. Yang kedua, rasio laporan rugi dan laba atau income statement ratios. Yang ketiga, rasio antar laporan atau interstatement ratio. Penerapan analisa rasio finansial. Penerapan rasio finansial ini sebagai alat ukur kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Analisa rasio keuangan sangat bermanfaat untuk dijadikan sebagai alat menilai kinerja dan presentasi perusahaan. Analisa rasio keuangan sangat bermanfaat bagi pihak manajemen sebagai rujukan untuk membuat pencapaian. Analisa rasio keuangan dapat dijadikan sebagai alat untuk mengevaluasi kondisi suatu perusahaan dan perspektif keuangan. Selanjutnya, penggunaan rasio finansial rata-rata untuk penyusunan proyeksi laporan finansial. Contoh berdasarkan rasio industri di bawah ini, susunlah neraca pro forma dan temukan pula estimasi penjualan beserta estimasi harga pokok penjualan. Perusahaan tersebut termasuk dalam kelompok Afarage di dalam industri YPS. 1. Debit atau net worth 50%. 2. Exchange ratio 150%. 3. Assets to turnover 2 kali 4. Collection period 36 hari, yaitu 1 tahun sama dengan 360 hari. 5. Gross profit margin 40%. 6. Inventory turnover atau at cost 8 kali 7. Common stock 20.000 rupiah. Retained earning 18.000 rupiah. Keterangan semua hutang adalah hutang lancar. Besarnya utang 50% sama dengan network debit. 2. Total aktiva sama dengan total hutang plus modal sendiri. Yang ketiga, total aktiva liquid yaitu cash plus piutang per hutang lancar sama dengan assets ratio sama dengan 150%. Keempat, penjualan atau sales assets to move. Terima kasih.